Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan mengenai mencoba halaman 113 mengenai bangun ruang. Langsung aja kita masuk ke nomor 1. Di sini kita diberikan sebuah gambar tabung dan disuruh menentukan luas permukaannya. Nah, untuk luas permukaan tabung itu adalah penjumlahan antara luas permukaan dari sisi alas, kemudian sisi atap dan juga sisi selimut. Nah, untuk sisi alas dan sisi atapnya tentu ini luasnya sama. Jadi kita tinggal mengalikan dengan 2. Nah, karena alasnya di sini lingkaran, tentu kita menggunakan konsep daripada luas lingkaran, yaitu 2 pi r kuadrat. Kemudian dijumlahkan dengan luas permukaan daripada selimutnya. Untuk selimut itu rumusnya adalah 2 pi r t. Nah, untuk secara konsep beginilah yang bisa kita tuliskan. Namun nanti akan ada penyederhanaan, jadi lebih mudah. Tapi kalau sudah disederhanakan, itu kita terpaksa menghafal yang namanya rumus. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa menggunakan nalar saja. Namanya luas permukaan berarti semua permukaannya ditambah luasnya. Ada luas alas, luas atap, dan juga luas selimut. Nah, ini untuk luas alas dengan luas atap. 2 dikali dengan pi. Karena di sini jari-jarinya 7, kita pakai pi-nya 22/7, kemudian dikali dengan 7 ya. 7 jari-jarinya, 7 ditambah dengan untuk luas selimut 2 pi rt. Pi-nya di sini kita pakai juga 22/7 dikali lagi dengan jari-jarinya 7 dikali dengan tingginya 25 cm. Nah, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. 22 kali 22 itu 44 dikali dengan 7 ditambah dengan 22 kali 22. 2 kali 22 juga 44 dikali dengan 25. Kalau kita kalikan 44 kali 7 itu 388. Kemudian ditambah dengan 44 dikali dengan 25 itu 1100. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1408 cm kuadrat. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ini soal cerita. Diketahui sebuah kaleng cat berbentuk tabung diameternya 14. Nah, kalau diameter 14, jari-jari berarti 7 karena jari-jari itu adalah setengah daripada diameter. Kemudian tingginya 20 cm, tentukan luas permukaan kaleng tersebut. Udah dibilang ya, kaleng catnya itu berbentuk tabung. Nah, berarti untuk menentukan luas permukaan masih sama seperti nomor 1 tadi. Kita cari luas dari alasnya, luas atapnya, dan juga luas selimutnya. Nah, untuk luas alas sama atap juga masih lingkaran, berarti 2 dikali dengan pi. Pi-nya kita pakai 22/7. Karena apa? Karena diameternya 14, jari-jarinya 7. Itu bisa dibagi dengan 7. Jadi kita pakai lagi 7. Kemudian dijumlahkan dengan luas selimut. Luas selimut ini dikali juga dengan pi ya. Pi-nya juga masih 22/7. Dikali dengan jari-jari dan terakhir dikali dengan T. Nah, untuk T-nya di sini udah diketahui 20 cm. Ini juga bisa dicoret semuanya. Nah, 22 kali 2 44 kali 7 sama kayak yang di atas tadi, ditambah dengan 22 kali 22 berarti 44 dikali dengan 20. Nah, kalau tadi yang di atas masih ingat kan, 44 kali 7 itu adalah 308. Nah, 44 dikali 20 ini nggak perlu pakai kalkulator. 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, kemudian tambah nolnya 880. Nah, ini kalau kita jumlah juga mudah ya. 0 tambah 8 itu 8. Kemudian 8 tambah 0 8. Nah, 8 tambah 3 itu 11. Jadi 1188 cm kuadrat untuk luas permukaan kaleng catnya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 3 ya. Ini nomor 3. Sebuah tabung dengan panjang jari-jari 10 cm, luas permukaan tabung adalah 1570 cm. Berapakah tinggi tabung tersebut? Nah, yang
ditanya di sini adalah berapa tinggi tabungnya. Sementara untuk luas permukaannya ini udah diketahui. Nah, ini berarti kita pakai cara biasa juga. Kalau biasanya kita luas permukaan sama dengan 2πr kuadrat, kemudian ditambahkan dengan luas selimut 2πrt. Nah, ini adalah konsep sebenarnya. Ya udah, kita pakai konsep ini. Untuk luas permukaan ini udah diketahui, yaitu 1570. Kita tulis aja angkanya langsung 1570. Kemudian dikali dengan 2πr. Nah, kalau 2 sama pi-nya juga yang dipakai 3,14 ya. 2 dikali dengan 3,14. Nah, untuk R-nya juga udah diketahui, yaitu 10. Berarti dikali dengan 10 dikali dengan 10. Nah, dijumlahkan dengan luas permukaan selimutnya ya. Nah, 2 dikali dengan 3,14 ya kita pakai, karena jari-jarinya kalau dibagi dengan 7 itu hasilnya pecahan atau berkoma. Nah, kemudian dikali dengan jari-jarinya 10, kemudian dikali dengan T. Yang T-nya itu yang ditanya, jadi kita tulis T. Nah, jadi gitu ya. Kalau kita udah dapat konsepnya seperti ini, kita masukkan apa aja yang diketahui. Nah, yang nggak diketahui kita tulis saja dengan simbol. Simbolnya di sini T atau tinggi. Nah, setelah itu kita kerjakan aja seperti biasa. Nanti ujung-ujungnya pasti dapat. Nah, 2 kali 3,14 itu 6,28. 6,28 kali 100. Nah, 6,28. Berarti 2 angka belakang koma. Dikali dengan 100, jadi tidak ada koma lagi. Jadinya 628. Kemudian dijumlahkan dengan 2 kali 3,14 juga 6,28 kali 10. Nah, berarti komanya berkurang 1 angka. Jadinya 62,8 kali dengan T, 6,28T. Nah, 1570 yang 628-nya kita pindahkan ke kiri jadi negatif. Nah, 628 sama dengan yang ini masih tetap di kanan, 62,8T. Kalau kita kurangin nih, 1570 dikurang dengan 628, itu hasilnya adalah berapa? 942 sama dengan 62,8T. Nah, yang T-nya ini udah dapat dong. 942 dibagi dengan 62,8. Nah, ini kalau kita bagi hasilnya adalah 15. Jadi untuk tinggi daripada tabung di nomor 3 ini adalah 15 cm ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke nomor 4. Benny akan menghias sebuah gelas berbentuk tabung tanpa tutup. Ukuran diameternya 8 cm dan tingginya 9. Berapakah kain yang dibutuhkan Benny untuk melapisi gelas tersebut? Kita disuruh menentukan luas permukaan daripada gelasnya. Bedanya di sini dia tanpa tutup. Nah, kalau tanpa tutup berarti yang dihitung itu hanya luas alasnya aja, karena atapnya nggak ada. Berarti untuk alasnya aja itu hanya luas lingkaran. Berarti pi. Nah, kita lihat di sini diameternya 8, jari-jarinya 4. Berarti pi yang dipakai itu 3,14, karena dia kalau dibagi 7 hasilnya pasti pecahan atau berkoma. 3,14 dikali dengan 4 dikali dengan 4. Kemudian dijumlahkan dengan luas permukaan selimut. 2 dikali dengan pi-nya juga dipakai 3,14 ya. Kemudian dikali dengan jari-jarinya 4 dikali dengan tingginya itu 9. Nah, untuk yang ini nggak dikali 2. Karena apa? Karena untuk atapnya nggak ada. Karena dia tanpa tutup. Jadi yang dihitung hanya alasnya aja. Nah, ini kita kali 3,14 kali 16 nih, 4 kali 4 16. Hasilnya adalah 50,24, kemudian ditambah dengan 9 kali 4 36, 2 kali 3,14 6,28, 6,28 dikali dengan 36. Itu hasilnya adalah 226,08. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 276,32 cm². Nah, jadi ini adalah luas kain yang diperlukan untuk melapisi gelas tadi, yaitu tabung tanpa tutup.